Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini Sapa Nusantara hadir kembali menjumpai Anda. Bersama saya Hendra Bakti, kami akan menyajikan sebuah perbincangan yang menarik. Saudara, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang akhirnya merasa tidak siap saat memasuki dunia kerja. Persaingan dunia kerja yang semakin ketat membuat banyak perusahaan kini tidak hanya menilai ijazah, tetapi juga kompetensi hingga karakter. Untuk itu perguruan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan industri. Lantas, bagaimana sebenarnya peran dan upaya perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang diincar dunia kerja? Hal ini akan kita bahas dengan narasumber kita di pagi hari ini. Telah hadir dua orang akademisi dari salah satu kampus di Makassar. Yang pertama ada Profesor Muhammad Yaumi yang merupakan rektor dari Universitas Handayani Makassar. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, apa Mas kabar? Hendra. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di Studio Kompas TV Terima Makassar. kasih. Selanjutnya ada Pak Respati Namrudin yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Bapak-bapak berdua ini saya tahu kesibukannya cukup padat, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Studio Kompas TV Makassar. Perbincangan kita menarik hari ini. Bagaimana kemudian perguruan tinggi menyiapkan lulusan yang kemudian setelah sarjana ataupun setelah diwisuda tidak lama langsung diserap oleh dunia kerja begitu. Saya ke Pak Rektor pertama. Prof, mungkin bisa disampaikan bagaimana pandangan Anda saat ini terkait dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja menurut pandangan Anda saat ini? Ya. Menurut pandangan saya, dunia kerja itu sangat ditentukan oleh dua aspek penting. Dari sisi perguruan tinggi dan juga dari sisi kesiapan pemerintah atau organisasi yang membutuhkan tenaga kerja itu sendiri. Nah, dari sisi perguruan tinggi harus memiliki peran vital dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal di bidangnya masing-masing. Baik. Ada banyak peran perguruan tinggi yang perlu dimainkan, tetapi bagi saya minimal ada 5 peran perguruan tinggi. 5 peran perguruan tinggi. Ada 5 peran perguruan tinggi. Yang pertama saya beri nama peran akademik. Peran akademik. Perguruan tinggi harus membangun sektor akademik yang sangat kuat. Bagaimana perguruan tinggi itu menciptakan kurikulum yang sesuai dengan industri. Baik. Kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja. Kita saat ini mengenal istilah kurikulum OBE, Out-Based Education begitu. Outcome-Based Education, Outcome-Based Education ini bagaimana pendidikan itu dirancang berbasis pada outcomes. Bukan hanya kompetensi semata, tetapi outcomes itu harus betul-betul bersinergi dengan kebutuhan dunia industri. Itu yang pertama. Yang kedua, peran sentralnya itu peran yang bersifat pedagogis. Peran yang bersifat pedagogis ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang ada di masing-masing mata kuliah di perguruan tinggi. Bagaimana mereka itu mengintegrasikan model pembelajaran berbasis pada kebutuhan pasar. Baik. Bagaimana mereka itu mengembangkan project based learning. Baik. Jadi ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dunia kerja begitu ya? Benar. Baik. Jadi tuntunan dunia kerja inilah yang menjadi fokus utama. Oleh karena itu saya kira paling tidak ada 3 model pembelajaran yang bisa diintegrasikan. Sebelum 3 model pembelajaran tadi disebutkan ada sekitar 5 ya. 5. Baru 2 tadi. Benar. Yang ketiga apa tuh? Kalau yang ketiga peran perguruan tinggi itu berkaitan dengan peran institusionalnya. Baik.
Jadi secara institusional perguruan tinggi harus membekali alumninya atau mahasiswanya sebelum mereka menjadi alumni. Baik. Yaitu bagaimana menciptakan semacam bursa kerja. Melatih mereka itu untuk bisa bekerja sebelum turun langsung ke lapangan kerja di dunia nyata begitu. Yang keempat, selain dari 3 peran itu, perguruan tinggi juga harus memerankan peran sosialnya. Baik. Kita mengenal istilah, kalau dalam istilah barat itu universally community engagement. Bagaimana membangun sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi itu. Baik. Bagaimana perguruan tinggi mampu memberdayakan masyarakat sehingga mahasiswa ikut berpartisipasi di dalamnya, di dalam menyiapkan dirinya Baik. untuk bekerja bersama di dunia kerja. Itu yang keempat, yang Itu terakhir, yang keempat. yang kelima. Yang terakhir itu Pak Hendra, sekarang kan eranya sudah era digital ya. Digital. Jadi perguruan tinggi juga harus menyiapkan mahasiswa itu untuk menguasai aspek-aspek yang bersifat digitalisasi. Digitalisasi. Sebab kemanapun dia pergi, apapun bentuk pekerjaannya, ICT itu tidak pernah ditinggalkan begitu. Apalagi saat ini sudah berkembang model AI ya, yang juga jadi persaingan juga di dalam dunia kerja. Baik, selanjutnya saya ke Pak Respati Namrudin, yang merupakan akademisi dan juga seorang dekan Fakultas Ilmu Komputer. Model pembelajaran tentunya sangat penting begitu ya, untuk bisa menciptakan atau menelorkan lulusan yang bisa diserap oleh dunia kerja. Seperti apa sih model pembelajaran yang ideal, yang mungkin yang diterapkan oleh Pak Dekan di fakultasnya? Seperti apa? Ya, baik. Kalau untuk model pembelajaran seperti tadi yang dipaparkan oleh Prof. Jadi memang sekarang ini seluruh kurikulum semuanya berbasis OB. Nah, berarti ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam kurikulum. Menciptakan produk ini yang sangat penting, karena mahasiswa sekarang ini yang kekurangan adalah menciptakan produk. Menciptakan produk. Padahal produk ini yang sangat penting, Pak Hendra, karena biasanya di ujung dari pembelajaran ini, inilah yang menjadi nilai besar yang akan dinilai oleh baik dosennya ataupun kemampuan seorang mahasiswa menciptakan sebuah produk sesuai dengan mata kuliah. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang industri ini kan, industri mana yang tidak butuh dengan kompeten? Nah, kompeten ya. Kita melihat pasar-pasar industri ini sangat membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang talenta. Nah, pada tahun ini atau sekarang ini, inilah menariknya dunia modern sekarang. Baik. Karena selain itu tadi AI, AI ini sangat membantu, makanya kami itu selalu sosialisasi tentang AI. Betul. Gunakan AI. AI ini sebagai teman Anda. 24 jam bisa menemani Anda. Baik. Nah, ini menariknya, apalagi kamuflase pembelajaran sekarang. Kita bisa ditemani oleh AI, tapi tetap harus berpikir secara rasional. Ditemani oleh AI, berarti AI ini dijadikan sebagai apa ya? Bisa dikatakan bukan sebagai pesaing, tapi penunjang dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa mahasiswa ditekankan untuk bisa memiliki sebuah produk. Apakah ini upaya dari pihak kampus untuk mendorong mahasiswanya setelah lulus nanti, kuliah nanti, untuk menjadi pelaku usaha, dalam hal ini menjadi menciptakan lowongan kerja, bukan mencari pekerjaan begitu? Seperti itu mungkin? Bisa jadi seperti itu. Kita tingkatkan. Yang tadinya mencari kerja, kita usahakan dia yang menciptakan lapangan kerja. Ini kan sangat menarik. Masih muda sudah sukses. Nah, ini yang sulit dicapai, dan ini harus dicapai. Baik. Ya, seperti itu.
Baik, luar biasa sekali ya bagaimana pihak kampus juga mempersiapkan hal itu begitu ya. Saya kembali ke Pak Rektor, Pak Prof, tadi disampaikan ada 3 jenis model pembelajaran yang perlu mungkin diterapkan universitas-universitas yang ada di Makassar. Yang Anda maksud itu seperti apa, 3 model pembelajaran? Yang pertama itu seperti yang dikemukakan oleh Pak Dr. Respati tadi, orientasi pembelajarannya itu harus mengedepankan produk. Itu namanya project based learning. Baik. Jadi semua mahasiswa mengakhiri perkuliahannya itu harus diarahkan untuk menciptakan proyek. Itu menjadi syarat utama? Syarat utama. Oh, jadi tidak akan lulus ketika belum ada sebuah proyek atau produk yang diciptakan? Itu menjadi salah satu portofolio penilaian. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kita mengenal istilah problem based learning. Jadi belajar berbasis pada masalah. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Tetapi permasalahan yang dihadirkan itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan industri tadi, lapangan pekerjaan. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan, oleh dunia kerja lainnya misalnya, itu dihadirkan di dalam ruang kelas untuk bisa diselesaikan oleh peserta didik. Baik. Kemudian model pembelajaran yang ketiga itu disebut dengan case-based learning. Pembelajaran berbasis pada kasus. Jadi kasus-kasus nyata di luar sana harus dikumpulkan, kemudian harus dihadirkan di hadapan anak-anak untuk kita bisa integrasikan ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, menarik sekali ya. 3 model pembelajaran yang diterapkan, dan ini Anda terapkan di kampus Anda? Di kampus Universitas Handayani Makassar. Baik, selanjutnya nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan program-program apa saja yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak universitas atau perguruan tinggi untuk kemudian bisa mencetak lulusan yang diincar oleh dunia kerja. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara di Kompas TV Independen, terpercaya. Masih bersama saya Hendra Bakti, kita masih membahas terkait dengan peran dan upaya perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang diincar dunia kerja. Saya ke Pak Respati Namrudin yang merupakan akademisi dan juga dekan Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Handayani. Pak Respati, perguruan tinggi pastinya memiliki program agar kiranya teori-teori yang diberikan atau yang didapatkan oleh mahasiswa di kampus ini tidak hanya sekedar teori. Betul. Bahwa anggapan praktek di lapangan itu jauh lebih penting dibanding dengan teori-teori yang didapatkan di dalam kelas begitu. Program-program apa saja yang bisa menyasar hal itu? Apakah termasuk diantaranya program magang dan kerjasama industri dengan pihak kampus itu? Ini bisa mewadahi hal itu tersebut, bisa mungkin jawab. Baik. Jadi untuk program-program kerja ini kita punya beberapa ya. Di antaranya adalah memang yang kita galakkan ini adalah magang industri. Iya. Salah satu yang kemarin kita sudah upayakan atau kita sudah lakukan adalah magang industri di salah satu PT Rupa Raya Indonesia. Nah, di PT Rupa Raya Indonesia ini mahasiswa kita ini diajarkan untuk bagaimana membuat desain layout yang Rupa Raya ini kan bekerja sama dengan Jepang. Jadi bagaimana caranya menciptakan interior itu yang bernuansa dengan Jepang, bernuansa Jepang. Jadi ini sangat menarik bagaimana menambah wawasan dan ilmu kompetensi untuk mahasiswa kita, mahasiswa teknik informatika. Baik. Di Vkom sendiri, Fakultas Ilmu Komputer di Handayani ini ada beberapa jurusan. Ada teknik informatika, S1, semua S1. Kemudian ada sistem komputer. Dan yang ketiga adalah ada sistem informasi. Nah, ketiga jurusan ini kadang berkolaborasi untuk menciptakan produk-produk yang sesuai dengan target-target yang kita inginkan. Contoh, untuk sistem komputer ini biasanya kita mengadakan lomba robotik, dan alhamdulillah untuk UHM sendiri sudah banyak menelurkan hadiah-hadiah yang prestasi-prestasi yang sangat memuaskan seperti itu, Pak Hendra. Sejauh apa peran dari program magang ini untuk membentuk kemampuan dan karakter mahasiswa? Kalau untuk magang ini luar biasa, ya. Luar biasa membangun karakter mahasiswa, di mana pada saat pertukaran mahasiswa, ini mahasiswa terbentuk dengan dunia-dunia yang notabene di kampus lain, mengadakan misalnya studi banding di kampus lain, kita biasanya studi bandingnya di Jawa. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa ini datang kembali ke kampus UHM, nah inilah kembali berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menciptakan sebuah sistem informasi, kemudian menciptakan atau merakit sebuah robot. Baik. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Nah, saya kembali ke Prof. Muhammad Yaumi. Anda melihat seperti apa sih peran magang di perguruan tinggi? Apakah benar-benar efektif bagi mahasiswa? Selain program magang, ada program lainkah yang kemudian bisa membentuk karakter dan juga kemampuan mahasiswa, Prof? Saya kira ada 4 minimal juga ya. Program di perguruan tinggi itu yang harus dijalankan. Sebelum magang itu ada yang disebut dengan praktik pengalaman lapangan. Jadi ini masih agak ringan lah begitu. Masih ringan karena mahasiswa di sini dipraktikan agar mereka bisa mengobservasi apa yang dilakukan oleh orang di lingkungan pekerjaan itu. Mengamati ya? Mengamati. Nah, pengamatan ini penting agar mahasiswa ini mampu menghubungkan antara teori yang dipelajari di perguruan tinggi dengan praktik nyata di lapangan begitu. Nah, hasil pengamatan ini juga mereka harus laporkan ke perguruan tinggi setelah mereka selesai dilakukan PKL itu. Yang kedua, magang itu sendiri. Baik. Nah, magang ini kalau saya melihat terbagi menjadi 2 hal penting. Magang yang dikoordinir langsung oleh pemerintah, seperti dalam program Kampus Merdeka itu, dan itu bahkan ada yang dibawa ke luar negeri.
atau paling tidak mahasiswa di wilayah timur akan magang di wilayah barat atau sebaliknya juga seperti itu. Tapi tampaknya mahasiswa sangat sulit menjangkau itu ya. Ya, Mengikuti program itu ya. selama ini sebenarnya tidak sulit kalau diberi pembinaan sebelumnya. Baik. Jadi diarahkan sebelumnya oleh para dosen begitu. Di sini juga peran dosen yang sangat vital. Bagaimana sebelum mereka memilih program magang itu harus dibekali dulu. Baik. Bagaimana cara pengisian formulirnya seperti yang dikatakan oleh Pak Respati tadi. Yang kedua itu bagi mereka yang tidak mampu untuk lulus misalnya dalam program pemerintah ini bisa melakukan program mandiri. Jadi mereka mencari perusahaan sendiri, tinggal lapor kepada perguruan tinggi bahwa dia akan melakukan magang secara pribadi di industri yang mereka pilih sendiri begitu. Nah, kedua-duanya ini sama pentingnya. Cuma yang satu dibiayai oleh pemerintah, yang satu mereka sendiri yang harus menyediakan pembiayaannya. Nah, itu yang kedua. Program yang ketiga itu seharusnya mereka di KKN-kan. Jadi KKN juga ini harus dirancang untuk bisa KKN di perusahaan atau di industri dan juga KKN di dunia-dunia nyata lainnya seperti halnya yang dilakukan selama ini. Misalnya dikirim ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk mempelajari dan memperbaiki atau mengubah paradigma masyarakat begitu. Karena perguruan tinggi itu seharusnya menjalankan tugas sebagai agent of change. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya dan ini jarang perguruan tinggi yang memilikinya. Bursa kerja. Bursa kerja. Jadi seharusnya perguruan tinggi itu punya mitra kerja atau paling tidak dia punya dunia usaha sendiri. Perguruan tinggi harus merancang bisnis centernya atau inkubator bisnisnya. Lalu disinilah dilatih peserta didik itu di dalam ruang lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Diberikan pelatihan-pelatihan. Diberi pelatihan-pelatihan. Nah, peran alumni ini nanti perguruan tinggi akan mengundang di bursa kerja ini sehingga semua alumni-alumni yang sudah berhasil, kakak-kakaknya yang sudah diserap dunia kerja, dia hadir untuk melatih junior-junior mereka. Menarik sekali ya. Saya kira keempat hal ini harus dilakukan oleh perguruan tinggi. PPL, program pengamatan lapangan, pengalaman lapangan, pengalaman lapangan, kemudian magang itu sendiri, KKN, dan inkubator bisnis. Luar biasa. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Namun menjadi pertanyaan juga, kadang seorang lulusan dari sebuah latar belakang pendidikan, nyatanya diterima bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, ini kenyataannya saat ini. Bagaimana kita menyikapi ini? Setelah jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Nusantara. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Saya ke Pak Respati Namrudin, akademisi dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani. Ada data atau gambaran yang Anda dapatkan tentang serapan di dunia kerja para alumni di Fakultas Ilmu Komputer mungkin Pak? Apakah sejauh ini angkanya cukup memuaskan atau seperti apa? Mungkin. Baik. Kalau untuk serapan, saya mulai dulu di, ini kan kita juga punya S2. Ya. Iya. Kalau untuk pasca ini serapannya rata-rata menjadi dosen, Pak. Jadi rata-rata alumni magister kita itu rata-rata ya, rata-rata menjadi dosen di universitas-universitas yang ada di Makassar dan di sekitarnya, seperti itu. Kemudian kalau untuk serapan strata 1 atau sarjana, rata-rata juga mempunyai lulusan yang cukup baik ya menurut saya, karena ada beberapa yang jadi PNS mulai dari Bulukumba banyak, Bulukumba, Takalar, kemudian di Jeneponto, ya bahkan kalau untuk lulusan kita ini sudah ada yang di yang kemarin ya Prof, yang bersama dengan Ibu Dina, ya itu dia sudah jadi kepala dinas seperti itu. Ini kemudian ada juga di Kalla, di sini di Wisma Kalla ya. Ini ada beberapa lulusan dari Vkom, ini bekerja di sini. Baik. Jadi kalau untuk berbicara tentang prospek lulusan daripada UHM ini, saya sendiri menilai cukup baik, Pak Hendra, seperti itu. Karena walaupun ada mungkin beberapa juga yang apalagi yang bekerja mungkin tidak sesuai dengan ini latar belakang, tapi itu cukup sedikit seperti itu. Baik. Nah, saya ke Pak Prof nih. Nyatanya banyak juga ya lulusan universitas, lulusan perguruan tinggi yang selama kuliah menekuni pendidikan ini, kemudian ternyata diserap di dunia kerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pandangan Anda seperti apa, dan ini sebenarnya sah-sah saja sebenarnya ya. Seperti apa sebenarnya pandangan Anda terkait dengan hal ini? Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Tapi saya bisa kelompokkan dua hal penting. Yang pertama itu ada alumni yang sasaran antaranya itu mungkin yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi itu untuk sasaran antara sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Dan jumlahnya ini memang relatif banyak. Tapi setelah mereka memiliki pengalaman yang cukup, mereka bisa bersaing di dunia kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tapi ada juga mahasiswa yang sasarannya, bagi mahasiswa yang lulusan terbaik, rata-rata itu langsung kepada sasaran intinya. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau kita bisa beri persentase berdasarkan pengamatan kami, khususnya di perguruan tinggi di tempat kami bekerja, di Universitas Handayani Makassar, itu kalau yang sasaran antara itu mungkin antara 40 sampai 45%. 40 sampai 45. Ya, karena memang di Universitas Handayani Makassar sebelum mereka selesai sudah ditawar kerja oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Jangankan
S2, S1 pun sekitar 30% itu sudah bekerja sebelum mereka selesai. Apalagi kalau S2. Malah S2 saat ini kami kewalahan untuk menerima perguruan tinggi yang mau membuka program studi ilmu komputer. Karena mereka ingin alumni S2 yang kami hasilkan, kalau mereka menunggu sampai selesai mereka tidak dapat. Jadi rata-rata perguruan tinggi mereka membantu penyelesaian studinya. Jadi paling tidak 1 tahun sebelum mereka selesai itu sudah di booking oleh perguruan tinggi yang ada. Baik. Kebetulan saja perguruan tinggi kami ini adalah perguruan tinggi yang bergerak mayoritas di bidang ilmu komputer. Baik, mayoritas di bidang ilmu komputer. Prospeknya seperti apa sih yang menekuni pendidikan ilmu komputer ke depannya seperti apa? Apakah ilmu komputer ini ke depannya masih akan sangat dibutuhkan oleh dunia kerja mungkin Pak Dekan? Kalau saya sih melihatnya semakin bagus prospeknya. Semakin bagus. Karena mahasiswa yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu komputer ini bisa berkolaborasi dengan siapapun. Mau di kesehatan, di perikanan, di kehutanan, semua bisa. Dia bisa masuk di mana saja. Bisa masuk di mana saja. Ini menjadi salah satu kelebihan daripada ilmu komputer. Masuk di kesehatan, mampu membuat aplikasi rumah sakit. Baik. Masuk di perikanan, mampu membuat aplikasi yang dapat mana dibutuhkan. Ya. Lantas apa tantangan khususnya Fakultas Ilmu Komputer saat ini yang dihadapi? Kalau tantangannya sih klasik aja, Pak Hendra. Tantangannya sekarang ini yang pertama adalah kadang-kadang mahasiswa ini semakin tren apalagi teknologi. Kadang-kadang mahasiswa juga banyak yang malas belajar gitu. Karena dengan keasikannya ya menikmati teknologi seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau ini mau di apalagi dipoles-poles apalagi ketekunan untuk belajarnya ini harus selalu berproses seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Jadi tantangannya justru lebih menarik ya, karena saking ininya perkembangan teknologi membuat jadi seakan akan memanfaatkan teknologi sendiri sehingga kita jadi agak sedikit malas ya karena mengandalkan teknologi ya. Seperti itu. Baik, Prof, apa pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang dengan pendidikannya dan menghilangkan kekhawatiran dalam diri mereka ketika mereka lulus kelak akan lama menganggur ataupun lulusan-lulusan yang saat ini sudah diwisuda tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Apa pesan penting Anda? Pesan yang saya berikan kepada mereka yang hari ini belum bekerja, khususnya bekerjalah, ciptakanlah lapangan pekerjaan sendiri. Karena pekerjaan yang berkaitan dengan khususnya ilmu komputer itu ada di mana-mana, tetapi karena tantangan terbesarnya sekarang ini kan AI ya, Artificial Intelligence. Kalau lihat saja di tol saja sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Jadi tenaga robotik semuanya itu digunakan dan ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi baiknya kalau di perguruan tinggi yang menyelenggarakan ilmu komputer itu, apakah teknik informatika, sistem komputer, atau sistem informasi, itu mereka bisa mengendalikan AI itu sendiri. Sehingga dia tidak merasa tersingkir oleh kehadiran AI dan robotika, melainkan mereka itu lebih pintar daripada robotika dan AI itu sendiri. Nah, cuma yang menjadi masalah ini fenomena sosial yang perguruan tinggi sedikit merasakan dampaknya ini. Apa itu? Minat baca orang itu sangat rendah. Literasinya rendah. Tidak ada lagi mahasiswa yang menempati tempat-tempat di perpustakaan. Toko-toko buku itu menjadi sangat sepi begitu. Perpustakaan daerah dan perpustakaan wilayah juga itu kalau tidak dibenahi secara maksimal itu
akan kosong, tidak dikunjungi oleh anak-anak saat ini. Baik. Ini perlu kerjasama kita semua, baik di tingkat sekolah dasar dan menengah, lebih-lebih di tingkat perguruan tinggi. Baik. Bagaimana menarik minat baca anak itu sehingga mereka itu kembali punya inisiatif, punya motivasi yang sangat tinggi untuk menghadirkan bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan. Baik, memang untuk mendapatkan lulusan yang langsung diincar oleh dunia kerja bukan hanya tanggung jawab oleh perguruan tinggi saja. Mahasiswa itu sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat penting jika mereka terus mengupgrade kemampuan, keterampilan mereka, dan juga bagaimana mereka memiliki solusi dalam pemecahan masalah, itu tentunya menjadi hal yang sangat penting. Kita berharap lulusan-lulusan dari semua kampus yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan ini bisa diterima di dunia kerja tentunya. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak akademisi, dua akademisi yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Ada Pak Prof. Muhammad Yaumi, Rektor Universitas Handayani, dan Pak Respati Namrudin, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani yang sudah hadir dan membahas terkait dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Sekian Sapa Nusantara, sampai di sini. Hendra Bakti pamit. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.